semuanya. Sebelum mulai, ada sedikit disclaimer. Alur yang saya bawakan ini berdasarkan novelnya. Kalau ada perbedaan dengan versi Donghua, jangan salahin saya ya. Salahin aja studionya. Tenang, biasanya perbedaannya cuma sedikit kok. Paling cuma dipersingkat. Malahan di versi novel biasanya lebih jelas dibanding Donghua-nya. Jadi, santai aja. Siapin cemilan kalian, dan mari kita nikmati serta dengarkan versi novel ini bersama-sama. Bab 986, melintasi dunia 9 keterasingan. Luo Feng meremas rumput di depannya begitu kuat hingga lenyap. Aku gagal membiarkan tubuh ketiga. Luo Feng merasa seakan kepalanya dihantam hingga kosong. Bahkan saat tubuh bumi aslinya menemui jalan buntu pun ia tak pernah sesedih ini. Sejak meninggalkan bumi dan memasuki alam semesta, ia terus mengembangkan dirinya. Ia sudah berusaha begitu keras, terus menaiki tangga untuk menjadi makhluk agung. Namun, Luo Feng harus mengakui bahwa tubuh Mo Xia dan tubuh binatang bertanduk emas sangat membantunya dalam proses itu. Bakat sama penting dengan tekad kuat dan kegigihan. Tubuh ketiga sangat penting bagi perkembangan masa depanku juga statusku di alam semesta. Seperti kesatria abadi. Walau ia hanya seorang kesatria semesta, tidak ada penguasa semesta yang meremehkannya karena sejauh ini tak ada yang mampu membunuhnya, pikir Luo Feng. Jika aku memiliki tubuh pohon dunia itu, sekalipun tubuh lainku hancur, kekuatan dewa melimpah dari pohon dunia bisa menghidupkan mereka kembali seketika. Saat itu, aku akan memiliki kemampuan yang sama dengan kesatria tak mati. Aku akan abadi. Negeri dewa adalah inti dari seorang pejuang tak mati. Sebuah pohon dunia di negeri dewa bukan hanya akan menstabilkannya, tapi juga membuatnya jauh lebih kuat dengan bakatnya, pengendalian ruang dan waktu. Luo Feng merasa dirugikan. Inilah bentuk kehidupan khusus tingkat tuan wilayah yang paling cocok untuknya. Sebenarnya karena ia memiliki 9 gulungan manual, ia bisa saja menemukan bentuk kehidupan khusus bertipe daging yang mampu meningkatkan tubuh dewa lebih baik daripada pohon dunia. Namun Luo Feng cukup berwenang untuk tahu bahwa alam semesta itu terbatas. Misalnya, batas penguatan tubuh dewa dan jiwa hanya 100 kali. Bahkan bentuk kehidupan unik pun hanya ribuan atau puluhan ribu kali lebih kuat dari makhluk biasa. Aku sudah punya tubuh binatang bertanduk emas dan dengan 9 gulungan manual, tubuh binatang bertanduk emasku jelas bisa menandingi bentuk kehidupan unik itu, pikir Luo Feng. Jadi aku tak perlu bentuk kehidupan khusus bertipe daging. Lagi pula, makhluk bertipe daging umumnya tidak berukuran besar. Ukuran menentukan banyaknya kekuatan dewa. Semakin besar tubuh, semakin baik. Ambil contoh pohon dunia tingkat tuan wilayah. Ledakan dari kristal asal api yang dahsyat merusak jutaan mil tubuhnya. Namun dibandingkan dengan mahkotanya berdiameter 100 juta mil dan tinggi 40 juta mil, itu hanyalah luka kecil. Pohon dunia yang terkuat itu, tubuh dewa raksasunya saja sudah cukup membuat kesatria semesta lain putus asa. Bahkan jika mereka meledakkan diri, itu tak lebih dari sengatan lebah. Ia bahkan tak perlu peduli pada pemahaman hukum. Dengan tubuh dewa sebesar itu, hanya penguasa semesta yang bisa menjadi ancaman. Ketidakadilannya hampir tak tertahankan. Apa yang harus kulakukan sekarang? Aku gagal membiarkan tubuh pohon dunia. Rupanya dunia internalku tak mampu menahannya. Luo Feng bergetarkan gigi. Apa yang harus kupilih untuk tubuh ketiga? Gagal sekali masih bisa diterima. Teknik bakatnya menentukan bahwa ia bisa memiliki 3 tubuh. Tentu saja, ia harus membiarkan semuanya sebelum menjadi tak mati. Sebab bila tidak, ia akan kehilangan tubuh internal setelah menjadi tak mati dan membuang kesempatan itu. Kegagalan membiarkan tubuh ketiga adalah pukulan berat bagi Luo Feng. Namun ia segera pulih. Kini karena pohon dunia tidak bisa dibesarkan, pilihan apa yang tersisa? Apa yang harus kubiarkan untuk tubuh ketiga? Satu demi satu bentuk kehidupan khusus melintas di pikirannya. Bentuk kehidupan khusus bertipe daging, bahkan dengan 9 gulungan manual, itu hanya bisa setara dengan binatang bertanduk emas. Dikesampingkan dulu. Ras batu, ras tumbuhan. Ada beberapa pilihan dari 2 ras ini. Pilihanku pertama adalah pohon dunia, kedua adalah pohon bintang leluhur. Keduanya bentuk kehidupan khusus bertipe tumbuhan. Gunung api jawara adalah pilihanku ketiga. Luo Feng menggeleng. Dibandingkan pohon dunia, pohon bintang leluhur jelas lebih lemah.
Sedangkan opsi ketiga, Gunung Api Jawara, peringkatnya jauh di bawah. Ukuran adalah hal yang paling penting bagi Luo Feng. Pohon dunia, pohon bintang leluhur, dan Gunung Api Jawara semuanya bentuk kehidupan khusus bertubuh raksasa. Aku harus berpikir matang, gumam Luo Feng. Sekarang aku terjebak di dunia 9 keterasingan, sambil membawa 3 benda harta. Aku tidak boleh kehilangan satu pun, terutama Menara Putiara. Aku akan menyuruh tubuh Mosyah mengeluarkan aku dulu dari sini. Di dalam istana yang dikelilingi sungai 1000 harta di wilayah rahasia primal. Tubuh Mosyah muncul di dalam istana. "Guru," sapa Kaisar Tianchen sambil memberi hormat. Kaisar Tianchen bingung. Ia mengira gurunya akan berdiam diri lama, itulah sebabnya ia diperintahkan mencegah orang lain mengganggu. Namun, gurunya sudah keluar. Tubuh Mosyah masih kesal. "Kirim aku ke Pulau Batu." Tubuh Mosyah segera memanggil seorang budak. Ada satu cincin kenang-kenangan yang disamarkan sebagai batu di 2 goa di Pulau Batu. Setiap cincin itu menyimpan beberapa benda kenangan milik budak berbeda. "Baik," jawab budak dari ras lain. Weng! Cahaya emas berkilauan. Tubuh Mosyah melihat samudra tak bertepi di sisi lain portal. So, transportasi selesai. Di Pulau Batu, ruang 9 keterasingan. Mosyah segera berteleportasi menuju samudra 9 keterasingan. Begitu tiba di Pulau Batu, ia bisa merasakan jelas lokasi tubuh aslinya. Hong, long, long. Tubuh Mosyah muncul di lautan. Kedalaman ini ganas, setiap tetes air seberat gunung. Tubuh asli ada tepat di bawah. Tubuh Mosyah menunduk. Aku bisa merasakan lokasi pastinya. So. Tubuh Mosyah terus berteleportasi, turun semakin jauh ke dasar lautan. Hanya dengan 3 kali teleportasi, ia sudah sampai di dasar samudra 9 keterasingan. Tempat uap darah menyembur dari dasar laut. Kekuatan yang memancar darinya setara dengan kesatria semesta, membuat tubuh Mosyah terintimidasi. Aku tak bisa lagi berteleportasi ke bawah. Tubuh Mosyah mengernyit. Uap darah ini menekan riak ruang sepenuhnya. Menurut koordinat semesta, aku berjarak 6 hari cahaya dari tubuh asli. Tubuh Mosyah merasa cemas. 6 hari cahaya berarti bahkan cahaya pun butuh 6 hari untuk menempuh jarak itu. Dengan teknik bakatnya, domain, ia hanya bisa menempuh 6.000 mil sekali jalan. Bahkan jika bergerak 100 kali per detik, tetap butuh 2 hingga 3 hari untuk sampai. Itu pun jika tidak ada bahaya yang menantinya di dalam uap darah itu. Tapi sepertinya tidak aman. Tubuh Mosyah menatap uap darah yang bergolak di bawah lautan. Meski air samudra 9 keterasingan begitu berat, ia tak mampu menembus uap darah itu. Aku harus coba, toh hanya akan kehilangan sedikit energi jika gagal. Tubuh Mosyah berhenti ragu dan menyelam ke dalam uap darah. Ia tidak langsung memakai teknik domain, melainkan terbang biasa dulu. Tubuh Mosyah merasakan perlawanan yang luar biasa. Ci. Tubuh Mosyah berusaha masuk lebih dalam, namun resistensi itu sungguh tak terbayangkan kuatnya. Semakin dalam, semakin besar tekanannya. Baru 6 kaki masuk ke dalam uap darah, tubuh Mosyah sudah benar-benar terjebak. Ia bahkan tak bisa mundur. Aku bisa keluar dengan domain, tapi makhluk agung tanpa teknik bakat ini takkan mampu bergerak sedikit pun jika terjebak dalam uap darah ini. Pantas saja wilayah Tuan 9 keterasingan begitu berbahaya. Ia benar-benar tak terkalahkan di sini. Tubuh Mosyah mengaktifkan domain. So, alam semesta tersusun dari unsur ruang dan waktu, dan setiap inci alam semesta berisi ruang. Tubuh Mosyah berubah menjadi ruang seketika, lalu kembali menjadi tubuh asli, bergerak maju sejauh 6.000 mil. Tubuh Mosyah terus menggunakan teknik bakatnya, bergerak 100 kali per detik. Dimanapun ia lewat, uap darah tiada henti menekan. Resistensinya begitu kuat, bahkan tubuh Mosyah pun tak bisa mengguncangkannya. Tubuh asli tepat di bawahku. Aku merasakannya dengan jelas. Cepat. Tubuh Mosyah terus mengeluarkan domain. Meski lelah, ia hanya beristirahat 20 menit setelah 6 jam menggunakannya, lalu melanjutkan menyelam. Saat tubuh Mosyah mencoba masuk ke dunia 9 keterasingan, 3 bayangan kuat melesat menuju jaring melingkar yang dibentuk oleh tak terhitung prajurit pribumi.
Bayangan itu adalah pangeran dan dua kesatria semesta pengawalnya. Jenderal kesatria semesta yang berdiri di langit memberi hormat. Paduka! Paduka! Lebih dari 1.000 prajurit menirukan penghormatan itu, berlutut dengan penuh hormat. Hahaha, seorang pejuang tak mati dari ras lain bisa membuat wilayahku seramai ini. Jika ada kesatria semesta yang menemukannya, ingat, jangan bunuh dia. Aku sendiri akan melakukannya. Adapun prajurit lainnya, jangan sisakan apapun. Ikuti perintahku, tangkap dia. Siap, jawab jenderal bertanduk darah dengan penuh hormat. Sementara itu, pangeran memberi perintah kepada 8 jenderal lainnya melalui dunia virtual. Dengan perintah dari 9 jenderal, para prajurit dalam pengepungan pun memulai rencana penangkapan. Bab 987, berjalan menuju kematian sendiri. Setelah sang pangeran memberi perintah, jaring melingkar itu mulai menyempit. Lingkaran itu berdiameter hanya 200 juta mil dan lebih dari 100 juta prajurit pribumi terlibat. Untuk setiap prajurit tak mati, ada 1.000 prajurit tingkat tuan wilayah. Meski kecil kemungkinan prajurit tuan wilayah bisa menghentikan Luo Feng, mereka bisa berfungsi sebagai pelapor. Luo Feng butuh 2 hingga 3 hari untuk menerobos lingkaran itu, sekalipun ia melaju di bawah kecepatan cahaya. Ada 9 lapisan lingkaran. 8 lapisan dalam semuanya berisi prajurit tuan wilayah. Prajurit tak mati dan jenderal kesatria semesta berada di lapisan terluar. Ia tidak akan bisa lolos, kata salah satu jenderal. Ia sudah terjebak, ucap sang pangeran. Tertangkap adalah satu-satunya takdirnya. Para prajurit tuan wilayah berjajar puluhan ribu mil satu sama lain saat mulai bergerak mendekati Luo Feng. Energi dunia mereka dilepaskan dan terhubung dengan energi dunia 9 keterasingan, menyapu seluruh area. Tidak ada makhluk ras lain yang bisa bersembunyi. Lingkaran menyempit dan para prajurit terus maju. Sekitar 3 jam kemudian, seorang prajurit tuan wilayah yang terbang cepat tiba-tiba berhenti, menatap tanah lalu berseru, "Ras lain, itu penyusup dari ras lain." Bang! Tanah kering terkoyak dan sebuah bayangan berzirah karak melesat ke atas, memancarkan kekuatan besar. Kejar! Prajurit tuan wilayah itu segera bergerak, namun kecepatannya terlalu lambat. So! Puluhan prajurit tuan wilayah mulai mengejar Luo Feng dari segala arah. Namun mereka hanya bisa menyaksikan bayangan berzirah dan bersayap perak itu bergegas menuju luar lingkaran. Ia takkan berhasil. Kita hanya lapisan terdalam dari 9 lapisan ini. Para prajurit tuan wilayah itu kembali ke posisi mereka. Sementara itu, prajurit di bagian utara lingkaran berhenti maju. Lapisan kedua hingga ke-8 dari prajurit tuan wilayah mulai mengejar Luo Feng. Zoom! Bayangan berzirah dan bersayap perak itu menembus barisan prajurit tuan wilayah lurus ke depan. Ia cepat sekali, komentar seorang prajurit. Benar-benar cepat, timpaan yang lain. Para pejuang tak mati sudah berkumpul di lapisan terluar. Para prajurit tuan wilayah di 8 lapisan dalam mencoba melacak penyusup, membantu makhluk agung di lapisan terluar berkumpul duluan di posisi penting. Dari lapisan pertama ke lapisan ke-9, bayangan berzirah dan bersayap perak itu terbang hampir 30 menit. Hampir 800 prajurit tak mati terbagi menjadi 3 pasukan dan bersiap bertarung. Ia sudah melewati lapisan ke-8, lapor seseorang. Ia akan segera tiba. Semua harus ekstra waspada, kata seorang jenderal. Makhluk ini luar biasa cepat, dan menurut intel sebelumnya, bahkan pemimpin ras kita pun tak bisa menyusulnya. Pertarungan 1 lawan 1 mustahil. Setiap subpasukan harus mengepungnya. 30 menit cukup bagi prajurit tak mati untuk terbang ratusan juta mil. Semua prajurit tak mati yang sebelumnya tersebar di wilayah luas, kini berkumpul. Hampir 800 prajurit tak mati. Sang pangeran berdiri di sisi lingkaran. Ia terbang ke arah itu, sang pangeran menggeleng. Sayang sekali aku tidak bisa melawannya. Aku harap ia cukup kuat untuk mempertahankan 20 hingga 30% tubuh dewanya di bawah serangan 800 prajurit tak mati ras kita. Saat itu aku bisa melihat sekilas dirinya. Paduka, penyusup ini luar biasa, kata jenderal kesatria semesta yang kurus dengan hormat. Ia takkan bisa lepas dari kepungan 800 prajurit ras kita, tapi ia pasti bisa bertahan. Cahaya berkilat di mata sang pangeran. Ia bisa melihat segalanya lewat transfer sinkron alam semesta virtual. Mulailah perintahnya. 3 pasukan,
Hampir 800 prajurit tak mati. Penyusup telah tiba, kata prajurit senior dari 800 prajurit tak mati itu. Lalu ia memberi perintah, serangan gabungan 9 keterasingan. Semua prajurit tak mati mengangkat lengan kanannya yang kokoh dan melaung. Lengan mereka mulai terbakar dan kekuatan tak mati menyala dalam bentuk cahaya merah berdarah. Weng! Arus merah yang terlihat berkumpul, berputar di atas setiap prajurit tak mati. Aliran itu membentuk bayangan kabur berbentuk bilah di atas lengan kanan masing-masing. Di atas 200 prajurit tak mati, 200 bayangan bilah merah membentuk satu bilah darah raksasa. Sebilah darah raksasa terkonsentrasi di atas masing-masing dari 3 pasukan prajurit tak mati, menyerap energi merah darah dari seluruh dunia, sehingga mencapai batas kekuatan prajurit tak mati. Zoom! Bayangan berzirah dan bersayap perak itu muncul, melihat pasukan prajurit tak mati dari jauh, lalu berbalik panik ke arah sebaliknya. Sayangnya di setiap arah kini ada pasukan prajurit tak mati. Ia hanya bisa mundur. Perintah diberikan, serang! 800 prajurit tak mati mengayunkan lengan kanannya serentak. Wah! Bilah darah raksasa meluncur. Tidak ada yang bisa menghentikan mereka. 3 bilah darah raksasa itu mengejar bayangan berzirah dan bersayap perak. Bayangan itu mengerahkan kekuatan luar biasa untuk melarikan diri. Tapi kecepatannya tetap tak bisa menandingi bilah darah itu. Bilah darah itu terbang ratusan ribu mil, lalu ketika saling bertemu, meledak bersamaan. Boom! Kekuatan itu begitu dahsyat, bagaikan ledakan bunuh diri makhluk agung super. Gelombang daya itu menyapu bayangan berzirah dan bersayap perak. Ah! Teriakan nyaring penuh rasa sakit terdengar ketika bayangan itu lenyap di bawah dahsyatnya bilah darah. Sesudahnya, 800 prajurit berkumpul dan memeriksa area dengan kekuatan tak mati mereka. Penyusup mati. Mereka sadar. Hanya menyisakan senjata tak mati biasa dan cincin dunia. Sang pangeran segera menerima kabar itu. Mati? Sang pangeran terkejut mendengar pejuang tak mati dari ras lain yang bahkan lebih cepat dari prajurit tak mati level kapten rasnya. Sekalipun di dunia yang memperkuat ras mereka dan menekan ras lain, bisa terbunuh secepat itu. Ia sempat mengira penyusup itu akan menjadi lawan tangguh. Paduka, prajurit tak mati kita hanyalah pemicu serangan gabungan 9 keterasingan. Energi dunia kita berperan besar. Tidak aneh penyusup itu mati. Jika cukup banyak prajurit tak mati yang memicu energi dunia, bahkan kesatria semesta pun bisa terbunuh. Periksa cincin dunia itu, perintah sang pangeran lewat alam semesta virtual. Tak lama kemudian, laporan datang. Tidak ada barang berharga di dalamnya. Benda-benda biasa di dalam hanya sampah bagi sang pangeran. Sang pangeran menggeleng. Itu palsu. Penyusup yang mati itu pasti penipu. Jika ia bisa bergerak lebih cepat daripada prajurit tak mati level kapten ras kita, berarti ia pasti luar biasa di luar dunia ini. Bagaimana mungkin seseorang sekelas itu memiliki begitu sedikit harta? Mungkin satu-satunya keahliannya hanya kabur, jawab Jenderal Ksatria Semesta yang kurus. Periksa lagi, perintah sang pangeran. Semua prajurit tak mati kembali ke posisi masing-masing, terus sempitkan jaring. 800 prajurit tak mati mulai mundur. Mereka butuh 30 menit berkumpul barusan dan butuh 30 menit lagi untuk kembali. 1 jam penuh terbuang hanya karena bayangan berzirah dan bersayap perak itu. 2 jam kemudian, penyusup ditemukan, penyusup ditemukan. Apa? Lagi? Bukankah ia sudah mati? Pangeran yang memimpin lingkaran itu tertawa. Hahaha, aku sudah tahu, kita tidak boleh meremehkan penyusup dari ras lain ini. Ia pasti menggunakan budak tak mati yang menyamar jadi dirinya untuk menjebak kita. Paduka, apa yang harus kita lakukan sekarang? Bisa jadi ini juga bukan penyusup yang asli. Kedua ksatria semesta itu menatap sang pangeran. Mereka punya ide, tapi sang pangeran adalah bangsawan, biasanya mereka mengikuti keputusannya. Ikuti rencana awal, kata sang pangeran dengan yakin. Kita harus berhati-hati pada setiap penyusup yang muncul. Kalau tidak, bisa saja dia lolos. Tapi itu akan memperlambat semuanya, salah satu ksatria semesta. Aku lebih baik lambat daripada kehilangan satu, jawab sang pangeran dengan wajah kejam. Bunuh setiap penyusup yang kalian temukan. Jangan biarkan satu pun lolos. Yang asli tak akan bisa melarikan diri. Di alam liar, saat Luofeng bersembunyi, ia memikirkan rencananya, ia mengernip. Seperti dugaan sang pangeran, kedua penyusup itu hanyalah penyamar, budak tak mati yang dikirim Luofeng. Kini semua budak tak matinya berkeliling lingkaran menarik banyak prajurit tak mati agar berkumpul. Sehingga pada akhirnya bisa ia habisi. Butuh 1 hingga 2 jam bagi prajurit tak mati untuk berkumpul setiap kali. Untunglah beberapa budakku adalah penguasa jiwa yang punya puluhan hingga lebih dari 100 budak lagi. Dan mereka pun punya budak.
Luo Feng tidak peduli pada budak-budak itu. Mereka mungkin tidak lebih cepat daripada tuan wilayah pribumi, tapi jika membakar kekuatan tak mati mereka, kekuatannya bisa 1000 kali lipat, jauh melampaui prajurit tuan wilayah. Satu persatu budak tak mati berjalan menuju kematiannya, dan mereka terus menunda waktu. Cepat, 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 kata Luo Feng dengan cemas. Budak yang aku kirim hanya memperlambat satu sisi lingkaran, sementara 3 pasukan lain masih maju cepat. Aku harus memperlambat ke 4 sisi. Hampir 100 budak akan dibutuhkan untuk menunda mereka 1 hari lagi, pikir Luo Feng. Budak tak mati berguna untuk transportasi negeri dewa sebagai umpan, aku tak bisa membuang-buang mereka sembarangan. Luo Feng melenggat angkasa, tubuh Mo Xia sedang menggunakan teknik bakat domain jauh di dalam arus belatan di atas kepalanya. Makin dekat. Ayo, gumam Luo Feng, perutnya melingkar tegang. Cepatlah, keselamatanku bergantung pada apakah tubuh Mo Xia bisa tiba sebelum mereka menyelesaikan pengepungan itu. Rencana aslinya adalah menyuruh para budak melarikan diri agar prajurit tak mati di lapisan terluar bisa berkumpul, lalu ia bisa menerobos keluar. Namun setelah dipikir lagi, kemungkinan berhasil sangat kecil. Jaring melingkar terbentuk dengan cermat. Ada 9 lapisan dan lapisan terakhir bagaikan gigi roda raksasa, dengan sebagian prajurit tak mati ditempatkan jauh sebagai penjaga. Bahkan jika sebagian besar prajurit tertarik oleh tipuannya, masih ada yang tersisa bergantian menjaga. Hal ini membuat mereka mudah menghalangi Luo Feng kabur 1 hingga 2 jam. Kalau sial, aku akan bertemu Ksatria Semesta, maka aku benar-benar tamat. Cara paling aman adalah menyuruh tubuh Mo Xia yang melakukan itu. Dialah yang paling ahli menyamar dan meloloskan diri. Luo Feng menatap langit dengan gugup. Bab 988, Membebaskan Diri. Sejumlah besar arus darah berkumpul di langit atas dunia 9 keterasingan. Bahkan Ksatria Semesta pun tak berani masuk ke tempat itu. Wilayah terlarang dunia 9 keterasingan. Namun tubuh Mo Xia berteleportasi melaluinya. Tubuhnya berkilat-kilat di dalam arus darah itu berkali-kali saat ia melaju menuju dunia di bawah. Aku harus berhasil. Sementara tubuh Mo Xia melesat menembus lapisan udara itu, jaring melingkar raksasa yang mencari Luo Feng terus menyempit. Yang ke-39, ujar sang pangeran sambil menyeringai. Sudah kubilang, penyusup asing itu luar biasa. Mana mungkin makhluk agung biasa bisa memanggil begitu banyak budak tak mati? Paduka, kecerdasan Anda tak perlu diragukan, puji salah satu jenderalnya. Melihat para budak tak mati menyamar untuk mencoba lolos, hampir menghibur, kata sang pangeran. Aku terutama menikmati budak tak mati yang menyembunyikan budak lain di dalam cincin dunianya. Begitu budak yang membawanya tewas, yang di dalam cincin dunia langsung kabur. Atau 3 budak yang mencoba menghantam 3 titik berbeda pada garis pertahanan yang sama secara bersamaan. Namun sayangnya bagi dia, tambah sang pangeran dengan percaya diri, 100 juta prajuritku tak akan membiarkannya lari. Itu pasti taruhan terakhirnya, kata Ksatria Semesta yang kurus. Sebentar lagi ia akan menemui jalan buntu, sambung Ksatria Semesta yang lain. Sang pangeran mengangguk. Lincaran sudah menyusut hingga separuh ukuran semula, dan jumlah prajurit kita sudah memadai. Separuh prajurit ikuti perencanaan awal, separuh lainnya mulai maju terus, tak peduli bertemu penyusup atau tidak. Aku ingin mereka memindai seluruh wilayah secepat mungkin. Kilatan garak menyala di mata sang pangeran. Dengan begitu, sekalipun penyusup itu mengirim budaknya, ia tak akan bisa memperlambat laju pasukanku. Kedua Ksatria Semesta itu mengangguk. Memang seiring lingkaran menyempit, jumlah prajurit pribumi tampak menggentarkan. Atas perintah, separuh prajurit tingkat tuan wilayah dan prajurit tak mati mulai menyerbu ke dalam. Tidak, Luo Feng tertegun, bersembunyi di alam liar. Ia tahu apa yang terjadi berkat budak-budak yang ia kirim. Mereka mengabaikan budak-budakku dan langsung menyerbu masuk, gumamnya. Apa yang harus kulakukan? Apa yang harus kulakukan sekarang? Untuk pertama kalinya Luo Feng mulai merasa gentar. Berdasarkan perhitungan sebelumnya, ia punya banyak waktu. Masalahnya hanya berapa banyak budak tak mati yang akan ia korbankan. Namun sekarang budak-budak itu tak lagi mampu memperlambat serbuan mereka. Ini berarti masalah besar. Ayo cepat. Luo Feng melihat arus darah di langit. Cepatlah. Jaring dibagi menjadi lingkar luar dan lingkar dalam. Prajurit di lingkar luar masih mengikuti rencana semula. Namun prajurit di lingkar dalam melaju kengkang, tak mengindahkan budak-budak penyusup. Maju, maju, serbu, teriak pasukan Boku. Satu demi satu budak tak mati menerobos keluar dan dengan mudah lolos dari lingkaran. Hampir tak ada prajurit yang mencoba menghentikan mereka. Sehari kemudian, puluhan juta prajurit di lingkar dalam selesai berkumpul. Paduka, setiap inci wilayah di dalam lingkaran sudah kami periksa, lapor jenderal yang kurus. Ikuti perintahku.
Lingkar dalam mulai melebar dan mendekati lingkar luar. Bersamaan itu, siapapun yang bertemu ras lain, bunuh, tanpa pengecualian. Sang pangeran mengeluarkan perintah, dan lingkaran menyusut semakin kecil. Para prajurit semakin terkonsentrasi. Luo Feng terjepit dalam perangkap. Manuver penjepit, gunggertak gigi Luo Feng. Aku akan bertarung sampai akhir, dan memerah sisa waktu untuk tubuh Mosha. Ia akan butuh sekitar 3 jam 17 menit untuk tiba, dan aku harus memanfaatkannya. Walaupun Tuan 9 Keterasingan berhutang budi kepada pemimpin kota Chaos Primal, hutang budi dari Tuan 9 Keterasingan bukan untuk dihambur-hamburkan. Aku tak akan memakainya kecuali benar-benar terpaksa. Selama aku bisa lepas dari juniornya, Tuan 9 Keterasingan akan terlalu menjaga harga diri untuk menyerangku. Aku belum pernah mendengar Tuan 9 Keterasingan menyerang seorang pewaris. Ia mengayunkan tangannya dan 6 budak tak mati muncul. Mereka memberi hormat dan berkata, "Tuan dari Tuan kami, ikuti perintahku." Siap. Semua budak itu berubah wujud menjadi Luo Feng, lalu pergi sesuai komandonya. Luo Feng berhela nafas dan merasa hampir gila. Manuver penjepit sambil melenyapkan musuh serentak memang ide bagus. Tapi waktu yang terbuang kini tak berarti dibanding laju pengepungan yang stabil mengarah padanya. Tak lama lagi. Paduka, 2 lingkaran akan segera bertemu. Setelah itu ras lain itu tak akan bisa lolos. Kedua kesatria semesta itu menanti hasilnya. Sang pangeran mengangguk dengan senyum di wajahnya. Seperti tikus dalam jebakan. Inilah perjuangan terakhir. Perlawanan si penyusup tak mati membuat sang pangeran puas. Kau memang sangat tak ingin mati ya, pikir sang pangeran. Kalau tidak, kau tak akan berjuang sekeras ini saat tahu kau buntu. Sayangnya, pada akhirnya kau akan berada di tanganku, gumamnya. Dan aku akan lihat kemampuan apa yang kau miliki. Sang pangeran tak sabar menanti momen itu. Dalam hidupnya yang panjang, ia jarang bersenang-senang seperti ini. Luo Feng menatap langit, dan rasa takutnya berubah menjadi sukacita. So, sebuah sosok di langit berteleportasi, berkedip-kedip. Ia menukik segera dan berhenti. Itu tubuh Mosha. Akhirnya tiba. Luo Feng merasa lega dan masuk ke dalam cincin dunia milik tubuh Mosha. Tubuh Mosha bergetar dan udara hitam membubung. Ia berubah menjadi prajurit tak mati pribumi bertubuh merah dengan tanduk berdarah. Bahkan auranya pun disalin dari salah satu prajurit tak mati yang pernah mengejar Luo Feng saat ia baru memasuki dunia 9 keterasingan. Lebih dari sehari ini, aku mengeluarkan teknik bakat itu lebih dari 100 kali, kata tubuh Mosha. Aku sangat kelelahan. Tekanan pada wujud pribumi Mosha akhirnya mereda. Ia terlalu lelah sepanjang hari, bahkan sedetik pun tak bisa beristirahat. Bahkan kesatria semesta pun tak akan sanggup menahan keletihan seperti itu. Luo Feng berkemauan baja, dan demi bertahan hidup, ia mampu menanggungnya. Aku butuh sekitar 11 menit, dan pengepungan dalam akan tiba lebih dulu. Prajurit pribumi Mosha tersenyum. Sayangnya, kalian terlambat. Prajurit di lingkar dalam dan lingkar luar sudah sangat dekat. Mereka merapat untuk menyempurnakan tahap akhir cekikan. Di langit, sang pangeran melayang memandang hamparan daratan tanpa batas. Semua prajurit menunduk hormat saat melihatnya. Hahaha, cekikan terakhir. Setiap inci ruang ini akan segera dikuasai prajuritku. Mari lihat kemana dia lari. Sang pangeran sangat gembira. Namun baru 20 menit berlalu. Paduka, tim saya sudah menyisir semua tempat. Kami tidak menemukan ras lain yang kuat itu. Tim saya juga tidak menemukannya. Kami tidak menemukannya, kata yang ketiga. Para jenderal melaporkan kepada sang pangeran seketika. Apa? Bagaimana bisa? Sang pangeran membentak para jenderal di alam semesta virtual. Paduka, kami menemukan 83 tersangka saat penyisiran, dan para prajurit tak mati kami bersama-sama memicu energi dunia 9 keterasingan yang bahkan bisa membunuh Kaisar Puncak. Mungkin saja penyusup tak mati itu sudah mati. Benar Paduka, kami juga menemukan seorang tersangka. Ia kuat dan meninggalkan banyak harta setelah gugur. Mungkin dialah yang kita cari. Kalau begitu, pasti dia, sahut jenderal lain. Laporan dari ke-9 jenderal kesatria semesta itu makin membuat sang pangeran murka. Tidak, itu bukan dia, sang pangeran mengaum. Laporan paling awal bilang orang itu bahkan lebih cepat dari prajurit tak mati level kapten. Dia bukan makhluk agung biasa, tapi kita tidak menemukan ras lain. Cari lagi, temukan dia dengan cara apapun.
Siap. Siap, Paduka. Kesembilan jenderal kesatria semesta itu hanya bisa mematuhi perintah sang pangeran yang murka. Namun, seberapa teliti pun mereka memeriksa lingkaran pasukan, mereka tetap tidak bisa menemukan Luo Feng. Tentu saja kalian tidak bisa menemukanku, pikir tubuh Mosha yang menyamar sebagai prajurit tak mati pribumi. Aku sekarang salah satu dari kalian. Saat 100 juta prajurit terus menyisir wilayah sesuai perintah sang pangeran yang murka, tubuh Mosha terbang jauh. Setiap prajurit bertanggung jawab atas satu area. Aturan yang sama berlaku untuk wujud pribumi tubuh Mosha. Namun bukannya menyisir, ia justru terbang semakin jauh tanpa menoleh. Seberapa kencangnya sang pangeran mengaum, tak satu pun prajurit bisa menemukan Luo Feng. Pada akhirnya, sang pangeran dengan enggan memerintahkan pasukan kembali ke posisi semula. Prajurit pribumi Mosha tidak terburu-buru. Dengan tubuh Mosha, aku bisa menyembunyikan aura dan mengganti identitas. Mereka tak akan bisa menemukanku. Selain itu, sekalipun mereka menemukanku, teknik bakat domainku bisa lolos bahkan dari kesatria semesta. Tubuh Mosha percaya diri bukan tanpa alasan. Kesatria semesta tak bisa berteleportasi di dunia 9 keterasingan. Makhluk agung tak bisa berteleportasi, namun tubuh Mosha bisa menjalankan teknik bakat domain. Siapa yang bisa mengejar tubuh Mosha? Tubuh Mosha terbang lama di langit, sesekali berpapasan dengan prajurit pribumi di jalan, namun tak seorang pun mencurigainya. Mereka tak punya alasan menganggap ada yang janggal. Ia menoleh. Sebuah kota pribumi yang tenang, bahkan tak ada tembok di sekelilingnya. Ada banyak bangunan di luar kota, dihuni banyak makhluk pribumi bertubuh merah bertanduk barah. Satu-satunya tembok hanyalah tembok raksasa yang memisahkan bagian dalam kota dari sisanya. Luo Feng menduga para senior dan makhluk agung tinggal di kota bagian dalam itu. Bab 989, Ayah. Luo Feng berjalan tenang melintasi dunia 9 keterasingan, sebuah dunia yang dipenuhi makhluk-makhluk yang sedang mencarinya. Banyak makhluk pribumi tinggal di bangunan-bangunan di sekitarnya. Semuanya bertubuh merah dengan tanduk berdarah. Sebagian masih bayi, tingginya baru sebatas lutut Luo Feng, berlarian di tanah. Anak-anak yang lebih besar sudah saling bertarung. Bayi-bayi itu berada di tingkat pelancong bintang, sementara orang dewasa otomatis adalah tuan wilayah, pikir Luo Feng sambil menatap sekitar. Hampir semua makhluk pribumi dengan tinggi normal adalah tuan wilayah. Pantas saja begitu banyak tuan wilayah mengejarku. Ras pribumi ini memang kuat. Jauh lebih kuat daripada ras bertanduk emas. Mungkin pantas disebut salah satu ras terkuat di alam semesta. Tiba-tiba ia mendengar suara. 3 bayi pribumi terbang dan bermain kejar-kejaran. Mereka melesat cepat dengan kekuatan tingkat pelancong bintang, dan tanduk kecil yang berdarah itu hampir terlihat menggemaskan. Aku lahir di lautan leluhur. Kalian harus menganggapku pemimpin. Kau memang lebih berbakat karena menyerap esensi dan lahir di lautan leluhur. Tapi itu tidak berarti kau pasti menjadi tak mati. Kami lahir di lautan kerajaan, tapi kami tetap lebih kuat darimu. Kamu tidak mau patuh padaku, akan kupukuli sampai patuh. Kau kira kami takut padamu? Ketiganya terus saling menantang sambil bercanda dan bermain. Mereka tampak seperti bayi, tapi jelas cerdas secara alami, seperti binatang bertanduk emas, pikir Luo Feng. Mungkin kecerdasan mereka setara remaja manusia. Lahir di lautan leluhur, lahir di lautan kerajaan, menyerap esensi di lautan leluhur. Pikiran Luo Feng berkelebat. Apakah itu berarti makhluk pribumi ini tidak dilahirkan dari seorang ibu? Sepertinya masuk akal. Mereka adalah bentuk kehidupan berbasis energi, dan makhluk energi berbeda dengan makhluk lain. Tampaknya sebagian makhluk pribumi lahir di lautan leluhur, sementara yang lain lahir di lautan kerajaan. Dia dengar lautan leluhur lebih unggul. Lautan kerajaan. Dalam perjalanan kemari, aku bertemu makhluk pribumi lain. Aku mendengar tentang seorang pangeran yang memimpin lebih dari 100 juta prajurit untuk menangkapku. Jika seorang pangeran punya status setinggi itu, pasti ada raja atau kaisar di atasnya. Berbagai pertanyaan melintas di benak Luo Feng. Makhluk-makhluk pribumi memberi hormat pada Luo Feng ketika melihatnya. Luo Feng tahu bahwa di dunia pribumi ini, makhluk agung tak mati sangat dihormati. Di kota kuno menjulang tempat tak terhitung penduduk pribumi bermukim. Kota kuno ini jauh lebih besar daripada yang sedang ditelusuri Luo Feng. Inilah kediaman sang pangeran sekaligus beberapa jenderal setingkat kesatria semesta yang juga memiliki istana di berbagai penjuru kota. Sang pangeran melangkah ke istana agung, mengerutkan kening dan menggertakkan gigi. "Sial, sial!" geramnya. "Sial!"
Semua pelayannya kabur, tinggal dia seorang di dalam istana. Mereka ketakutan setengah mati. Mereka tidak tahu mengapa pangeran mereka begitu murka. Tapi ia sudah mengeksekusi 3 pelayan. Mereka berani menertawakankumu hanya karena kalian menjadi kesatria semesta lebih dulu dariku? Dan mereka berpikir pejuang tak mati dari ras lain itu tidak mungkin lolos, bahwa aku berhalusinasi? Sang pangeran menggertakkan gigi semakin keras. Sebagai penguasa dunia ini, bahkan para kesatria semesta pun menghormatinya. Hanya saudara-saudaranya yang berani mengganggunya. 108 saudara laki-laki terus bersaing satu sama lain. Dan kegagalannya mengepung dan menjera penyusup tak mati itu tidak mungkin dirahasiakan. Karena itulah, ia diajak tanpa ampunan. Aku tidak salah, aku benar. Sang pangeran mengayunkan tangan. Hong, ronglong, pintu tertutup. Para pelayan di luar tidak berani mengeluarkan suara. Di dalam istana, cahaya merah meredup dalam pilar gaksasa, membasuh seluruh istana dalam semburat merah. Ayah, ayah, sang pangeran mendongak dan berseru. Mohon tampakkan diri, ayah. Hong, ronglong. Kekuatan tak tertandingi memenuhi istana, dan energi dunia 9 keterasingan mulai berkumpul. Para pelayan di luar bahkan tidak menyadari gejolak yang terjadi di dalam ketika energi dunia 9 keterasingan berhimpun membentuk wajah kabur berukuran gaksasa. Anakku, ujar kepala raksasa itu, menatap sang pangeran dari atas. Ayah, ucap sang pangeran sambil memberi hormat, lalu ia mulai mengadu. Aku memimpin 100 juta prajurit untuk mengepung dan menjerat penyusup tak mati dari ras lain, dan pasukanku membunuh banyak budak tak mati. Namun penyusup tak mati itu pasti masih hidup. Aku bahkan menanyai 300 prajurit tak mati yang menjaga pusat 9 keterasingan waktu itu. Mereka yang mengejarnya bilang ia cepatnya tak terbayangkan. Budak-budak yang terbunuh setelah itu sama sekali berbeda. Ini menegaskan kecurigaanku. Tapi, sang pangeran menggertakkan gigi agar tidak gagap karena frustasi. Kepala raksasa itu memandang ke bawah dan berkata datar, "Tapi para kesatria semesta di bawahmu dan saudara-saudaramu semuanya mengira kau berhalusinasi, bukan?" "Benar," kata sang pangeran. "Tapi kau tidak salah," kata kepala raksasa itu. "Namun mereka juga tidak sepenuhnya salah. Energi dunia 9 keterasingan tidak bisa mendeteksi penyusup ini. Itulah sebabnya mereka mengira kau berhalusinasi." Kepala raksasa itu menatap sang pangeran. Tetapi penyusup itu memang masih hidup. "Hidup? Benarkah?" Sang pangeran girang. "Aku sudah tahu. Aku tahu ia luar biasa sejak pertama kali mendengar kecepatannya." "Memang luar biasa," ujar kepala raksasa itu dingin. "Bagaimana dia bisa lolos dari pasukanku?" tanya sang pangeran. Ia penasaran, dan itu pula pertanyaan yang paling sering diajukan kakak-kakaknya. Di bawah energi dunia 9 keterasingan, ras lain tak bisa berbuat apa-apa selain memperlihatkan diri, kata kepala raksasa. Namun dia lolos dari penyisiran pasukan. Berdasarkan semua tanda, seharusnya dia sudah tewas. Kau bersikeras bahwa dia masih hidup. Jadi kubalik bertanya, menurutmu bagaimana dia meloloskan diri? Sang pangeran terdiam bingung. Karena dia bisa menyamar, kata kepala raksasa menatap ke bawah. Dia dapat berkamuflase sebagai makhluk apapun dari ras 9 keterasinganku. Ah, seru sang pangeran. Ia bersemangat menemukan jawaban, meski sulit dipercaya. Kalau begitu, kita harus membunuhnya sekarang juga. Bagaimana mungkin kita membiarkannya berkeliaran bebas jika ia bisa menyamar? Kepala raksasa itu mendengus, dan sang pangeran sontak bungkam. Meski ayahnya menyayangi dia dan saudara-saudaranya, sifatnya memang dingin dan tak berperi kemanusiaan. Perhatian kepada anak-anaknya sudah cukup. Jika para pangeran menuntut terlalu banyak, hukuman akan menimpa mereka. Berlatihlah lebih keras. Jika kau bisa menjadi kesatria semesta seperti saudara-saudaramu, aku bisa membawamu keluar untuk berpetualang. Begitu saja, kepala raksasa itu lenyap. Sang pangeran menarik napas panjang. Betapa beruntungnya, gumamnya. Ia masih panik. Menyadari ucapannya barusan tak pantas, ia cepat-cepat menutup mulut. Kata-kata sembrono seperti itu bisa berujung hukuman. Kesatria semesta, aku akan mencapainya. Aku pasti. Kegarangan memenuhi mata sang pangeran ketika memikirkannya. Tekad yang lahir dari penindasan tak bertepi. Tak seorang pun pangeran diizinkan keluar dari dunia 9 keterasingan kecuali mereka menjadi kesatria semesta. Luo Fong berjalan di antara bangunan. Ia melihat sekelompok bayi lain bermain di depannya. "Kemarilah," panggil Luo Fong pada salah satu di antara mereka. Ialah yang paling riang dan tampak menjadi pemimpin kelompok. Bayi itu berlari ke arah Luo Fong yang memberi hormat. "Salam, wahai tak mati." Luo Fong menyeringit. "Kamu lahir di lautan leluhur." "Ya,"
jawab si bayi malu-malu sambil menyentuh tanduknya. Luo Feng mengangguk. Berdasarkan informasi yang didapatnya sejauh ini, makhluk pribumi yang lahir di lautan leluhur secara alami lebih kuat daripada yang lahir di salah satu lautan kerajaan. Umumnya, mereka yang lahir di lautan leluhur otomatis menjadi pemimpin. Ceritakan padaku tentang lautan leluhur. Seorang pejuang tak mati yang belum pernah ke lautan leluhur. Si bayi tampak bersemangat, lalu melanjutkan. Lautan leluhur berada di luar dunia kami. Sekalipun kami lahir di lautan leluhur, kami tak bisa kembali setelah memasuki dunia ini. Hanya jika kami menjadi tak mati, barulah kami berpeluang pergi ke lautan leluhur melalui pusaran 9 keterasingan. Luo Feng tertegun. Lautan leluhur, pusaran 9 keterasingan. Di luar. Itu pas samudra 9 keterasingan, Luo Feng tak bisa menghindarkan keduanya. Lautan leluhur amat besar, tak berbatas dan tepat di atas dunia kami. Katanya ukurannya lebih besar daripada dunia kami. Hahaha, mereka yang lahir di lautan kerajaan tak bisa dibandingkan dengan kami. Ada 108 lautan kerajaan, tapi yang terbesar pun tak ada apa-apanya dibandingkan dengan lautan leluhur. Si bayi larut dalam kata-kata megah itu, dan jelas bangga lahir di lautan leluhur. Jantung Luo Feng berdegup, potongan-potongan teka-teki mulai menyatu. Pasti itu samudra 9 keterasingan. Ruang 9 keterasingan sebenarnya adalah samudra 9 keterasingan dengan beberapa pulau di atasnya. Dan samudra 9 keterasingan telah membiarkan bentuk-bentuk kehidupan pribumi. Sembari pikiran itu membanjiri benaknya, Luo Feng tetap tenang di luar. Tidak buruk juga lahir di lautan kerajaan. Kamu pernah mengunjungi salah satunya? Si bayi menggeleng. Belum pernah. Sepertinya ia mengira pejuang tak mati di depannya lahir di lautan kerajaan. Maka ia menambahkan, lautan kerajaan tidak buruk sama sekali, terutama yang terbesar. Aku masih sangat muda, tapi kalau nanti aku menjadi lebih kuat, aku bisa pergi ke sana. Luo Feng tiba-tiba memahami segalanya. Dia bisa pergi ke sana saat sudah lebih kuat. Berarti sulit bagi para prajurit pribumi ini untuk meninggalkan dunia ini dan melihat kembali lautan leluhur. Karena lebih mudah melihat lautan kerajaan, berarti lautan kerajaan berada di dalam dunia 9 keterasingan. Bab 990. Sangat rahasia. Bagaimana dengan mereka? Tanya Luo Feng sambil melirik para bayi di kejauhan. Ia masih dalam tubuh Mosha, menyamar sebagai makhluk dari ras pribumi dunia 9 keterasingan. Mereka lahir di lautan kerajaan yang mana? Bei An Cangkang juga lahir di lautan leluhur. Jawab si bayi, matanya bening dan tutur katanya jelas. Yang lain semuanya lahir di lautan kerajaan, selain Bei An Cangkang dan aku. Ada yang lahir di lautan kerajaan besar, ada juga di lautan kerajaan kecil. Tubuh Mosha mengangguk. Berusahalah, kelak kau bisa menjadi tak mati. Ia menyentuh tanduk berdarah si bayi sambil tersenyum. Mengerti? Si bayi mengangguk. Tubuh Mosha berbalik dan berniat pergi, tetapi si bayi menatap punggungnya sambil menggigit bibir. Jelas, ia menginginkan sesuatu lagi. Bayi-bayi lain berterbangan mendekat. Pemimpin! Seru mereka. Pemimpin! Bagaimana pemimpin? Apakah pejuang tak mati itu merekrutmu jadi muridnya? Ngapain tanya? Ejek salah satu. Pejuang tak mati itu sudah pergi, tentu saja dia tidak merekrutmu. Bayi-bayi lain mulai berbisik-bisik. Dulu, seekor binatang bertanduk emas yang masih anak-anak hampir saja menghancurkan bumi. Kini, bahkan bayi-bayi pribumi ini pun cerdas. Diam! Bentak bayi pertama, lalu memandang punggung tubuh Mosha dengan getir. Ia mengira pejuang tak mati itu menaruh harapan padanya dan mau menerimanya sebagai murid. Itu sebabnya ia menjelaskan segalanya dengan begitu berapi-api. Tak disangkanya, pejuang tak mati itu sama sekali tak berniat melakukan itu. Orang Dewa Saras ini otomatis tuan wilayah. Jumlah tuan wilayah tak terhitung, tetapi pejuang tak mati hanya sedikit. Di ketenteraan, untuk setiap 1000 prajurit tuan wilayah, hanya ada 1 prajurit tak mati. Mengingat kebanyakan makhluk tidak memenuhi syarat menjadi prajurit, proporsinya terhadap populasi keseluruhan bahkan lebih kecil. Hanya setelah dididik seorang pejuang tak mati, barulah masa depan seseorang terjamin cerah. Kenapa dia tidak merekrutku sebagai murid? Apa karena aku lahir di lautan leluhur, sementara dia lahir di lautan kerajaan? Si bayi pemimpin menggertakkan gigi. Aku lahir di lautan kerajaan, itu membuatku lebih mulia. Suatu hari nanti, aku, Mai Si Cangkang, akan menjadi pejuang tak mati, seorang kapten, bahkan jenderal. Tubuh Mosha berjalan santai menyusuri kota pribumi itu. Ia jelas mendengar obrolan dari 10.000 makhluk pribumi dan merangkai informasinya.
Tiba-tiba ia mendengar percakapan tentang 108 pangeran. Tubuh Mosha yang tadinya santai mendadak terpaku. 108 pangeran dan 108 lautan kerajaan, pikir tubuh Mosha berdiri diam. Lautan leluhur dan lautan kerajaan, 108 lautan kerajaan dan 108 pangeran. Apakah lautan kerajaan ada hubungannya dengan para pangeran? Tubuh Mosha merasa bersemangat. Jika lautan kerajaan terkait dengan para pangeran, maka lautan leluhur pasti terkait dengan Tuan Sembilan Keterasingan. Benar, guru pernah berkata, Tuan Sembilan Keterasingan tak terkalahkan di ruang Sembilan Keterasingan. Mungkin Tuan Sembilan Keterasingan dapat memanfaatkan kekuatan di Samudra Sembilan Keterasingan. Itu lautan berdiameter lebih dari 10 tahun cahaya. Kekuatannya sedemikian besar hingga bisa menandingi danau aurora 5 warna. Ia benar-benar tak terkalahkan jika bisa pakai kekuatan samudra itu. Semakin dipikir, tubuh Mosha semakin bersemangat. Satu gagasan lain terlintas. Mengapa setiap pangeran berkorelasi dengan sebuah lautan kerajaan? Apakah mereka dilahirkan bersama? Apakah itu berarti setiap pangeran dilahirkan bersama sebuah lautan kerajaan? Jika tubuh ketigaku bisa dilahirkan bersama sebuah lautan kerajaan seperti para pangeran itu, 108 pangeran, dan berdasarkan informasiku, sebagian dari mereka adalah kesatria semesta, sebagian pejuang tak mati, dan lainnya tuan wilayah. Para pangeran adalah darah kerajaan dan mereka bahkan punya pengawal kesatria semesta. Itu akan membuat sulit memperoleh gen mereka. Jika seorang pangeran benar-benar memberi seperti itu, maka aku akan menggunakan hutang budi yang Tuan Sembilan Keterasingan berikan pada guruku untuk mendapatkan tubuh ketigaku. Tubuh Mosha cepat membereskan pikirannya. Berdasarkan data yang ada, hal ini tampak masuk akal. Angka-angkanya cocok sempurna. Selain itu, Tuan Sembilan Keterasingan tak terkalahkan di ruang Sembilan Keterasingan. Kemungkinan fakta-fakta ini saling terkait. Para pangeran bisa dianggap versi yang lebih lemah dari Tuan Sembilan Keterasingan. Makhluk-makhluk pribumi itu juga mengatakan, para pangeran abadi. Tubuh Mosha terus mengumpulkan informasi dengan berkeliling kota dan menguping selama 2 hari. Dari yang ia dengar, anak-anak pribumi itu ditanamkan doktrin. Ia mendengar seruan seperti, kalian harus setia pada imperator dan para pangeran. Imperator dan para pangeran adalah suci. Berkorbanlah untuk imperatormu. Berjuanglah untuk para pangeran. Itu tugas dan kehormatanmu. Semakin banyak informasi tentang imperator dan para pangeran yang dikumpulkan Luo Feng, semakin besar rasa penasarannya. Akhirnya, ia memutuskan waktunya bertemu lagi dengan pemimpin kota kekacauan primal. Di alam nyata virtual, di puncak pulau Raiban. Di istana menjulang yang diselimuti kabut, Luo Feng masuk ke dalam. Guru, sapa Luo Feng hormat dari dalam kabut. Mengalami kesulitan di dunia 9 keterasingan, suara lembut menenangkan terdengar. Pemimpin kota kekacauan primal berjalan keluar dengan jubah emas. Apakah kau sudah menggunakan hutang budi itu? Belum, jawab Luo Feng. Oh, kau sudah bisa keluar? Aku punya tubuh Mosha sekarang, kata Luo Feng. Aku sempat terjebak di dunia 9 keterasingan, tapi untungnya tubuh Moshaku tiba tepat waktu dan menyelamatkanku. Bagaimana ia bisa ke sana? Tanya pemimpin kota kekacauan primal. Apakah tubuh Moshamu terbang menembus pusaran 9 keterasingan? Kurasa itu tak mungkin. Ia masuk ke dalam dunia 9 keterasingan, jawab Luo Feng. Pemimpin kota kekacauan primal menatap Luo Feng, heran. Meski ia belum pernah ke sana, tempat itu milik Tuan 9 Keterasingan. Langit dan buminya konon dijaga ketat. Bahkan kesatria semesta pun mungkin tak bisa masuk. Tubuh Moshaku cukup beruntung mendapatkan teknik bakat, domain. Jelas Luo Feng. Domain? Pemimpin kota kekacauan primal terperanjat. Namun ia memang mengetahui beberapa makhluk agung tingkat kesatria semesta dari klan Mosha yang memiliki teknik bakat ini. Bagaimanapun, klan Mosha adalah klan reproduksi. Dan sebagian informasi tak rahasia sudah dikenal dunia luar. Sosok sepuncak pemimpin kota kekacauan primal tentu tahu tentang domain. Domain memang mengesankan. Pemimpin kota kekacauan primal mengangguk sambil tersenyum. Ia sangat kuat sampai kau menjadi penguasa semesta. Ya, Luo Feng mengangguk. Pemimpin kota kekacauan primal penasaran. Karena kau punya tubuh Mosha untuk melindungimu, seharusnya bertahan di dunia 9 keterasingan relatif mudah. Lagi pula kau pewaris sekolah dewa leluhur, dan Tuan 9 Keterasingan dekat dengan sekolah dewa leluhur, kecil kemungkinan ia akan menyerangmu langsung. Dengan semua ini, mengapa kau datang menemuiku? Luo Feng menarik nafas dalam-dalam. Aku mendapatkan daun pohon dunia sesuai rencana. Sayangnya aku gagal membiarkan tubuh ketigaku. Gagal?
Pemimpin kota kekacauan primal menghela nafas. Ia turut menyesal untuk muridnya. Namun aku menemukan sesuatu yang lebih menarik. Luo Feng memandang pemimpin kota kekacauan primal tapi ragu sejenak. Katakan, desak pemimpin kota kekacauan primal. Luo Feng menatap lurus pada gurunya. Izinkan aku bertanya dulu. Apa hubungan antara Tuan 9 Keterasingan dengan Samudra 9 Keterasingan? Pemimpin kota kekacauan primal melirik Luo Feng dengan kagut, lalu berkata, itu rahasia tingkat tertinggi di alam semesta. Tapi karena kau sudah menebak sebagian, akan kuceritakan. Tuan 9 Keterasingan adalah Samudra 9 Keterasingan. Dan Samudra 9 Keterasingan adalah Tuan 9 Keterasingan. Luo Feng bergetar, ya Tuhan, ini bahkan lebih tak terpikirkan daripada dugaannya. Tuan 9 Keterasingan selalu merupakan makhluk yang hebat, kata pemimpin kota kekacauan primal. Dia adalah rivalku. Sebenarnya dalam duel 1 lawan 1, dia lebih lemah daripadaku. Lalu mengapa dia bisa menjadi rivalku? Karena sekalipun kubunuh dia, dia akan bangkit kembali tak lama kemudian. Dengan kata lain, dia abadi. Luo Feng terperanjat. Setiap kali Tuan 9 Keterasingan mati, versi baru akan muncul. Itu terjadi setiap waktu. Betapa menakutkannya. Karena itulah bahkan sekolah dewa leluhur memperlakukannya dengan hormat. Banyak urusan yang para dewa binatang tidak bisa tangani diserahkan kepadanya. Dia berhenti sejenak lalu melanjutkan. Pada akhirnya, tiada rahasia yang benar-benar kekal. Banyak makhluk agung meneliti mengapa penguasa semesta itu bisa dipulihkan secepatnya. Toh seharusnya butuh waktu lama untuk membangkitkan tubuh dewa yang begitu kuat. Ditemukan bahwa setiap kali dia mati, Samudra 9 Keterasingan melahirkan Tuan 9 Keterasingan yang baru. Samudra itulah sumber tanpa batasnya. Pemimpin kota kekacauan primal meneruskan, ketika hal ini pertama kali ditemukan, itu hanya menegaskan hubungan khusus antara Samudra 9 Keterasingan dengan Tuan 9 Keterasingan. Namun kemudian terjadi peristiwa besar yang membuat nama Tuan 9 Keterasingan tersebar ke seluruh alam semesta. Dia membunuh seorang penguasa semesta. Karena sebuah harta sejati, 2 kesatria semesta dari klan iblis bersama-sama memburu Tuan 9 Keterasingan dan mengejarnya hingga ke Samudra 9 Keterasingan. Tuan 9 Keterasingan menyelam dan menghilang. Pada saat yang sama, seluruh samudra mulai terbakar, membakar kekuatan dewa tanpa batas. Seluruh samudra terbakar? Luo Feng tercekak. Benar, seluruh samudra itu membara. Rupanya Tuan 9 Keterasingan murka dan mengerahkan seluruh dayanya untuk membakar keseluruhan samudra. Ledakannya begitu dahsyat hingga menekan harta sejati yang dibawa 2 kesatria iblis dan seketika melenyapkan 1 penguasa semesta. Yang satunya lolos dengan harta sejatinya. Penguasa semesta yang tewas bernama penguasa Sangyang. Yang selamat adalah penguasa Serigala Langit. Mulut Luo Feng ternganga menatap gurunya. Beberapa makhluk agung lain membuntuti mereka, berniat memanfaatkan keadaan. Mereka menyaksikan semuanya, lalu kabar pun menyebar. Sejak pertempuran itu, para makhluk pincak tahu bahwa Tuan 9 Keterasingan dan Samudra 9 Keterasingan adalah satu dan sama. Selama Samudra 9 Keterasingan ada, Tuan 9 Keterasingan abadi. Di dalam Samudra 9 Keterasingan, dia tak terkalahkan. Kasih like dan subscribe dulu ya ke channel Dutaverse ID, biar saya makin semangat. Terima kasih juga udah nonton sampai habis. Semua ini saya kerjain sendiri dari pagi sampai malam, jadi maaf kalau visualnya cuma satu, udah mentok capek. Karena memang saya ngerjain semuanya sendirian. Dan kalau ada kata-kata yang belibet, nggak saya benerin, ya maklum aja, capek. Tinggalin komen kalau ada saran atau request novel lain. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye!